ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Al-Habsyi, kelas 10 TI 2 akan mengerjakan tugas MDiq. Pertama kita akan membuat ruler dengan view, lalu aktifkan ruler pada kolom show, lalu akan muncul di atas seperti bentuk penggaris, dan selanjutnya kita akan mengaktifkan text boundaries dengan cara ya profile, lalu cari option dan tekan advance, lalu scroll ke bawah sampai menemukan text boundaries. So text boundaries, lalu aktifkan. Text boundaries ini berfungsi agar pengguna tahu batas area penulisan dan sisi dokumen. Dan selanjutnya kita akan mengatur margin pada teks dengan cara itu layout, lalu cari di page stop kolom margin. Di sini kita dapat memilih ataupun kita dapat mengcustom margin kita sendiri. Di sini kita tekan custom margin, lalu di sini kita bisa mengatur jarak atas, bawah, kanan, kiri. Margin ini berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada kertas atau dokumen kita. Dan selanjutnya kita akan mengatur line spacing pada dokumen kita. Yaitu dengan cara kita blok semua tulisannya, lalu kita cari di kolom paragraf line and paragraph spacing. Kita klik, lalu kita bisa mengatur jarak baris antar paragraf sesuai kebutuhan kita. Line spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris dalam sebuah paragraf. Lalu selanjutnya kita akan mengatur justify. Justify ini berfungsi untuk mengatur tulisan rata kanan dan rata kiri. Pertama kita blok, lalu kita cari di kolom paragraf, pilih justify, maka otomatis tulisan akan rata kanan dan kirinya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan fitur numbering. Seperti yang kita ketahui, numbering berfungsi untuk memberikan tanda huruf atau angka pada tulisan di paragraf yang sama. Karena itu kita cari di paragraf, kolom paragraf, lalu kita cari numbering, lalu kita pilih, kita aktifkan. Jadi ketika saat kita tulis, jadi misalnya kita nulis paragraf
pindahkan. Saya akan tulis paragraf narasi. Jadi ketika kita tekan enter, otomatis angka selanjutnya akan keluar secara otomatis. Tulis juga paragraf deskriptif, sama seperti tadi. Ketika kita enter, maka otomatis angka selanjutnya akan keluar. Dan selanjutnya kita akan mengaktifkan page number dengan cara yaitu kita pilih insert, lalu kita cari page number, lalu kita top of page. Karena kita akan membuat pada halaman pertama dan halaman ketiga di bawah tengah, dan halaman kedua dan halaman 4 di kanan atas, maka kita buat pertama di bawah tengah. Kemudian selanjutnya akan kita berikan di halaman kedua. Seperti yang saya bilang tadi, halaman kedua dan keempat berada di kanan atas, kemudian blok, lalu tekan silang, maka di kertas yang lain dia akan hilang nomornya, sama seperti yang pertama tadi. Lalu yang halaman ketiga di tengah bawah kita blok, lalu tekan silang tadi, maka di halaman yang lain akan hilang. Sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan juga di halaman keempat. Dan selanjutnya kita akan mengubah potret menjadi landscape. Kita akan mengubah potret menjadi landscape ini pada lembar kedua. Hanya lembar kedua yang kita ubah menjadi landscape. Pertama-tama yaitu kita letakkan dulu kursornya di belakang kata pertama. Lalu kita ke layout, kita cari orientation, lalu kita pilih landscape, lalu kita klik, lalu otomatis kata centernya portrait akan menjadi landscape hanya di halaman kedua. Dan selanjutnya kita akan melakukan meletakkan gambar. Cara itu di insert, kita cari picture, lalu kita cari foto yang ingin kita letakkan pada kertas tersebut. Misalnya ini, fotonya akan otomatis muncul. Di sini kita dapat mengaturnya sesuai kebutuhan, diperkecil,
Kemudian kita akan mengatur paragraf ini menggunakan ruler yang sudah kita buat sebelumnya. Mudah saja, kursor kita letakkan di sebelum kata ingin kita jadikan paragraf. Di sini kita bisa menjadikan paragraf menggunakan ruler. Kita bisa menggeserkan kalimatnya agar sedikit ke tengah sehingga menjadikannya paragraf. Maka selanjutnya kita akan memunculkan tabel, yaitu di insert, lalu klik tabel. Di sini kita bisa mengatur berapa baris ke bawah dan berapa baris ke samping yang kita inginkan. Kita 3 baris ke bawah dan 3 baris ke samping. Kita juga bisa mengatur ukuran tabel ini menggunakan ruler seperti ini. Kita bisa menggesernya menggunakan ruler yang sudah kita buat tadi. Lalu kita juga bisa menambahkan kolom yang kita inginkan dengan menekan tanda tambah, mengklik tanda tambah yang ada di atas itu. Seperti yang kita lihat, kolom sudah bertambah.